Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Foto TV dan pendengar radio sunnah yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa menyapa para pemirsa Foto TV dan pendengar radio sunnah dimanapun Anda berada. Tentunya melalui acara yang selalu kita nanti-nantikan, program live interaktif Foto TV. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bersama Ustadz Dr. Haikal Basyarahil dengan tema Kembali ke Hadis Nabi. Dan Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil dari kediaman beliau di Martapura. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif hal Ustaz? Khair Ustaz? Alhamdulillah baik. Gimana antum, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ya. InsyaAllah kita akan bersama Ustaz akan belajar ilmu kepada Ustaz selama 1 jam mendatang Ustaz, menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Foto TV dan umat muslimin yang ada di Indonesia insyaallah Ustaz ya. 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 Baik. Ya, sebelum kita mulai acara ini, kita ingin memberitahukan kepada para pemirsa Foto TV bahwasanya acara live interaktif ini memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz melalui jaringan telepon kami. Nantinya bisa menghubungi kami di nomor 021 2123 2333. Ya, kami ulangi sekali lagi bagi para pemirsa yang nantinya ingin berkonsultasi langsung kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu kembali ke hadis Nabi, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Kemudian kami juga mengajak para pemirsa Foto TV untuk bisa bergabung bersama kami dalam menyebarkan syiar dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ya, syukran, jazakumullah khairan. Kemudian kami juga ingin menginformasikan bahwasanya tayangan live interaktif Foto TV juga bisa Anda dengarkan melalui radio yang ikut merelay acara ini, diantaranya ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MDFM Probolinggo, Radio Dai Tengaran, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Amuba Pangkal Pinang, serta terakhir Radio Mas FM Sragen. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik Ustaz, kita akan sembari menunggu penelpon Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di dewan redaksi kita Ustaz. Ya, silakan. Baik, pertanyaan pertama Ustaz. Pertanyaan pertama dari Nas Rizaldi di Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz, apakah ada hadis tentang keutamaan khusus bagi salat tarawih di malam yang ketiga? Karena saya melihat di media sosial banyak yang memposting terkait hal ini. Mohon penjelasannya Ustaz, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Maka tidak ada keutamaan khusus salat tarawih pada malam ketiga. Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan demikian. Oleh karena itu, malam-malam di bulan Ramadan itu semuanya sama, kecuali pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan, karena di situ ada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Tentu 10 hari memiliki keistimewaan dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya, karena terdapat Lailatul Qadar. Adapun malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam ke-20 itu semuanya sama, tidak ada bedanya dan tidak ada dalil pengkhususan di dalam masalah tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Anissa Mutia Suryani di Jawa Tengah, Kabupaten Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, nenek saya sudah tua renta dengan kondisi buta dan kondisi perekonomian yang juga tidak bisa dikatakan berkecukupan. Dengan kondisi anak-anaknya kurang peduli dengan pembayaran fidyah karena merasa di sana tidak ada fakir miskin yang berpuasa.
apakah dia termasuk yang wajib fidyah, Ustaz? Jika iya, apakah bisa saya meniatkan untuk membayarkan fidyah? Apakah harus kepada fakir yang berpuasa? Ya. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, kalau orang tua yang tidak mampu berpuasa maka dia membayar fidyah berdasarkan keumuman ayat di dalam Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Kata Allah, dan ada pun orang yang tidak mampu berpuasa, maka hendaklah dia mengeluarkan fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan yang dimaksudkan adalah orang-orang syekh, orang-orang tua, ya, baik laki-laki ataukah wanita yang tidak bisa berpuasa. Maka membayar fidyah itu dilakukan bagi orang-orang tua yang tidak sanggup lagi berpuasa. Seperti usianya 80, 90 tidak sanggup lagi berpuasa. Kemudian fidyah ini tentu diperuntukkan untuk orang fakir miskin. Maka tidak boleh memakan fidyah itu orang yang kaya atau orang yang berada. Maka fidyah diperuntukkan hanya untuk orang fakir miskin. Kemudian siapa yang mengeluarkan fidyah ini? Pada asalnya yang mengeluarkan fidyah itu adalah orang yang berbuka puasa itu sendiri. Maka jika seandainya ada orang tua tidak sanggup berpuasa, maka dari uangnya dialah, dari hartanya dialah kita keluarkan fidyah. Kalau seandainya orang tersebut tidak memiliki harta karena sudah tua dan hartanya tidak ada lagi, maka yang mengeluarkan fidyahnya adalah ahli warisnya, khususnya adalah anak-anaknya. Jika seandainya anak-anaknya tidak ada yang mengeluarkan fidyah atau semuanya miskin, tidak sanggup mengeluarkan fidyah untuk bapaknya, maka itu berpindah kepada keluarga yang lain, yang terdekat dan yang terdekat. Maka dalam hal ini jika seandainya tidak ada keluarga yang mengeluarkan fidyah kecuali cucunya, maka itu boleh. Maka cucunya boleh mengeluarkan fidyah, tentu dengan izin dia kepada neneknya, saya yang akan mengeluarkan fidyah pian, fidyah Anda misalnya, maka saya akan mengeluarkannya. Maka izin dengan beliau. Kemudian fidyah itu apakah boleh dikasihkan kepada orang fakir miskin tapi tidak berpuasa? Ya boleh saja. Ya, yang penting sama dia fakir miskin boleh, tapi afdalnya tentunya kita kasihkan fidyah itu kepada fakir miskin yang mereka taat kepada Allah, yang mereka melaksanakan sholat 5 waktu, yang mana mereka juga melaksanakan berpuasa. Itu afdalnya. Tentu kita kasihkan fakir miskin tersebut orang-orang yang berpuasa. Tapi kalau misalnya di kampung itu tidak ada orang fakir miskin yang berpuasa, maka cari kampung yang lain. Cari kampung di mana orang fakir miskinnya berpuasa. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz datang dari hamba Allah di Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz dan kaum muslimin senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin Anda tanyakan Ustaz tentang niat puasa Ramadan. Bagaimana hukumnya kalau kita tertidur sampai azan subuh baru bangun, tidak sempat makan sahur dan niat puasa dilakukan pada saat bangun mendengar azan subuh sudah dikumandangkan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Tentu niat merupakan syarat sah puasa, karena Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan harus disertai dengan niat. Maka puasa merupakan sebuah ibadah yang harus disertai dengan niat. Dan niat puasa ini dimulai dari semenjak terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Maka jika terbit fajar, maka sudah masuk waktu berpuasa, maka tidak boleh lagi berniat. Para ulama membedakan antara niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Mereka memberikan kelonggaran masalah niat di dalam puasa sunnah, maka boleh berniat di pagi hari setelah fajar boleh. Seorang ketika dia berpuasa sunnah kemudian dia berniat puasanya setelah masuk waktu subuh, itu boleh kata mereka, selama sebelumnya dia tidak makan dan minum. Hal ini berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW datang ke rumah Aisyah, masuk menanyakan kepada Aisyah, adakah makanan? Kata Aisyah, tidak ada. Kata Nabi, idzan ana shaim. Kalau begitu sekarang ini saya berpuasa. Di sini Rasulullah SAW beliau berpuasa setelah masuk waktu subuh. Beliau berniat setelah masuk waktu subuh. Dan ini adalah puasa sunnah. Maka kata para ulama, puasa sunnah
hukumnya tersendiri masalah niatnya. Adapun puasa wajib ini yang kita bicarakan. Maka puasa wajib ini niatnya dari terbenam matahari waktu niatnya sampai masuk waktu subuh. Maka di antara waktu itulah kita berniat. Nah, terus bagaimana kalau seandainya orang tersebut ketiduran, ya bangunnya di waktu subuh? Apakah dia boleh berniat apa seperti apa? Maka kita katakan kalau seandainya ada orang kemudian dia bilang nanti besok saya bersahur, di dalam hatinya ternyata tidak terbangun sahur, maka itu sudah niat. Itu sudah niat. Jadi niat itu bukan berkaitan dengan makan sahur. Makan sahur itu sesuatu yang sunnah. Tapi niat itu adalah keinginan seorang berpuasa besok. Dan biasanya orang kalau di bulan Ramadan pasti dia ketika masuk malam pasti dia pengen besoknya puasa. Ya, rata-rata. Hampir mustahil ada orang masuk bulan Ramadan besoknya tidak ingin berpuasa. Ya kecuali orang-orang fasik, orang-orang yang suka berbuka puasa. Tapi kalau orang muslim secara umum, hampir bisa kita katakan mustahil dia tidak ingin berpuasa pada hari esoknya. Tentulah ketika dia berbuka, pasti di dalam hatinya punya keinginan untuk berbuka, berpuasa besok. Maka orang semacam ini, dia dikatakan berniat. Maka tadi kalau Anda ketiduran, tetapi sebelumnya Anda pengen besok bersahur, pengen besok berniat, itu sudah masuk niat. Ya, kalau itu terjadi di malam hari ketika berbuka sampai sebelum masuk waktu subuh. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya. Tapi Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Raihana Ustaz di DKI Jakarta. Ya. Beliau bertanya tentang, Ustaz, saya mau tanya, Ustaz, jika mengerjakan sholat rawatib hanya 10 rakaat, jadi mengerjakan rawatib zuhurnya cuma 2, sebelum zuhur 2, setelah zuhur, maksud kami, ana ulangi lagi Ustaz, jadi mengerjakan rawatib zuhurnya cuma 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, yang lain seperti biasa, apakah itu masih bisa termasuk hadis yang dibangunkan rumah di surga? Soalnya saya seringnya melakukan seperti itu. Jazakallah khairan. Barakallah fiik. Iya. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah orang yang sholat rawatib, kemudian dia melaksanakan 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Maka ini adalah 10 rakaat. Apakah itu tetap dibangunkan rumah di surga? Iya. Karena hadisnya juga mengatakan demikian. Ada yang menyebutkan 12 rakaat, ada yang menyebutkan 10 rakaat. Hadis Ummu Habibah, hadis yang masyhur. Ya banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Anda melaksanakan 10 atau melaksanakan 12 rakaat sunnah rawatibnya, maka insyaallah Anda mendapatkan keutamaan tersebut, dibangunkan baginya rumah di surga. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya. Tapi pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Andi Fatimah di Sulawesi Selatan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami Ustaz, apakah boleh menunda untuk berangkat umroh dengan alasan karena masih ada pekerjaan atau amanah sebagai guru PNS dan sulitnya pengurusan pengajuan cuti untuk dilakukan, dan berniat untuk berangkat umroh setelah masa pensiun nanti insyaallah. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Sesungguhnya kewajiban ya atas manusia, kewajiban manusia atas Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji bagi orang-orang yang mampu. Maka haji itu diwajibkan bagi orang yang mampu. Maka para ulama mengatakan ulama tidak ada khilaf tentang masalah hukum haji. Haji itu salah satu rukun dari rukun Islam. Tapi terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah hukum umrah. Apakah umrah itu hukumnya wajib ataukah sunnah? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala alam. Dari sisi dalil, maka umrah itu lebih dekat kepada hukumnya adalah hukum yang wajib bagi orang yang mampu.
Maka bagi orang yang mampu, maka diwajibkan bagi mereka untuk melaksanakan ibadah umrah. Taib. Apa ukuran mampu ini? Pertama, ukuran mampu ini adalah punya harta. Kalau dia punya harta, maka diwajibkan dia berangkat, ya, karena orang berangkat umrah itu tidak sedikit uangnya, butuh persiapan, butuh bayar tiket pesawat, butuh sewa hotel, butuh makanan, perlengkapan dan seterusnya. Maka uang yang dikeluarkan dari kantongan tidak sedikit. Maka syarat yang pertama adalah dia memiliki kemampuan dalam bentuk biaya. Kemudian yang kedua adalah seorang tersebut mampu, ya, diberikan kesehatan, ya, diberikan kesehatan, karena walaupun orang itu ada biaya tapi dia tidak sehat, tidak bisa berdiri, tidak bisa berangkat, maka tidak ada kewajiban bagi dia. Maka di sini di antara dikatakan mampu, selain biaya ada kesehatan bagus. Kemudian yang ketiga adalah adanya kesempatan, ya, waktu untuk berangkat. Karena kadang ada orang punya uang, ya, tetapi dia tidak bisa berangkat karena misalnya tidak diizinkan oleh perusahaan. Kalau dia berangkat bisa dipecat dia dan seterusnya. Maka kondisi semacam ini bagi orang ini pun juga tidak wajib, ya, bagi orang yang tidak wajib, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk berangkat karena waktunya tidak ada. Maksudnya waktunya tidak ada ini karena dia sebagai pegawai tidak diizinkan. Kalau dia berangkat maka dia akan dipecat dan seterusnya. Kalau dia dipecat, dia tidak bisa memberikan nafkah kepada anaknya, istrinya dan seterusnya. Maka kalau kondisi semacam ini, maka tidak ada wajib. Dia tidak wajib bagi dia umrah. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya. Ya, sebelum kita lanjutkan pertanyaannya, kami juga ingin menyampaikan kepada pemirsa kaum muslimin, pemirsa Foto TV dan pendengar radio insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, untuk bisa menggunakan kesempatan emas ini berkonsultasi langsung kepada Al-Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu kembali ke hadis Nabi. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 21 23 2333. Ulangi sekali lagi, bisa menghubungi layanan kami di 021 21 23 2333. Syukran, jazakumullah khairan. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Jawa Tengah, Ustaz, di Kabupaten Sragen. Yang bertanya bernama Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya bagaimana hukum menjawab salam orang yang meninggalkan sholat. Syukran, jazakumullah khairan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Menjawab salam tidak mengapa. Menjawab salam orang yang meninggalkan sholat, ya. Maka menjawab salam secara umum tidak ada masalah. Tapi itu kembali nanti kepada orang yang meninggalkan sholat itu sendiri. Apa hukumnya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama orang yang meninggalkan sholat. Jumhur ulama melihat orang yang meninggalkan sholat dengan total, maka dia keluar dari Islam. Dia meninggalkan sholat 5 waktu secara total, maka dia keluar dari Islam. Sebagian ulama, jumhur melihat tidak keluar dari Islam. Orang yang meninggalkan sholat secara total, maka dia tidak keluar dari Islam. Karena kata mereka, ya, dia tetap dihukumi seorang muslim. Adapun sebagian ulama di antara mazhab Hanabilah dan yang lainnya melihat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat secara total, maka dia keluar dari Islam. Mereka berdalil dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perjanjian antara kita dengan orang-orang musyrik, dengan orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah keluar dari Islam. Maka bagi siapa yang mengambil pendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu tidak kufur, tidak keluar dari Islam, maka dia boleh menjawab dengan salam yang sempurna. Dia mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagi yang menganggap orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu keluar dari Islam, meninggalkan sholat dengan total keluar dari Islam, maka dia cukup menjawabnya hanya dengan ucapan waalaikum, semacam itu. Wassalam. Wallahu a'lam. Ya. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Tapi sepertinya belum ada penelpon yang masuk, Ustaz. Kita akan lanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari ibu kota Jakarta, Ustaz. Yang bertanya bernama Yuriswita Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mantan suami saya sudah membayar zakat ketika syarat terpenuhi di tahun yang sama. Ya,
saya ulangi lagi Ustaz. Mantan suami saya sudah membayar zakat ketika syarat terpenuhi. Di tahun yang sama tak mau berkorban karena katanya sudah membayar zakat, padahal hartanya lebih dari cukup. Bolehkah seperti itu Ustaz? Apakah itu termasuk ke dalam hadis jangan dekati masjidku jika tidak berkorban bila ada dananya? Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Ya, jazakumullah khair. Beliau ini berzakat tapi tidak mau berzakat ya. Enggak Ustaz, berzakat tapi sudah membayar zakat tapi enggak mau lagi berkorban Ustaz. Enggak mau lagi berkorban. Dengan alasan sudah bayar zakat. Taib. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, kalau seandainya ada orang berzakat kemudian tidak mau berkorban dengan alasan sudah bayar zakat, tentu ini kurang tepat ya. Pertama, sebelum saya jawab, berkorban itu terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah hukumnya. Apakah dia hukumnya wajib ataukah dia hukumnya sunnah muakkadah? Yang rajih wallahu a'lam, hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan sesuatu yang wajib. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada ahadukum ayyudhi." Jika salah satu dari kalian hendak berkorban. Kata hendak di dalam bahasa Arab itu tidak menunjukkan wajibnya tentang perbuatan tersebut, melainkan menunjukkan sunnahnya perbuatan tersebut. Karena Nabi mengatakan idza arada ahadukum. Nabi memberikan semacam pilihan. Maka ini menunjukkan bahwasanya berkorban itu tidak wajib, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya janganlah mendekati masjid kami kalau seandainya tidak berkorban, hadis ini hadis lemah, hadis Abu Hurairah. Yang benar ini adalah perkataan Abu Hurairah, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah suami kita tadi berdosa, suami Anda tadi berdosa ketika dia bayar zakat tidak mau lagi berkorban? Maka tidak berdosa. Bagi yang menganggap berkorban itu adalah hukumnya sunnah muakkadah, tapi dia kehilangan pahala yang begitu besar. Karena pahala korban itu pahalanya sangat besar. Maka dia kehilangan kebaikan yang begitu banyak. Kemudian yang kedua, adapun alasannya dia tidak mau berkorban sudah bayar zakat, maka ini alasan tidak diterima. Karena berkorban itu ibadah tersendiri, membayar zakat itu ibadah tersendiri. Sehingga zakat dan korban itu beda. Iya, dia ibadah tersendiri, zakat ibadah tersendiri, kurban ibadah tersendiri. Maka tidak ada korelasinya kalau sudah bayar zakat tidak berkurban lagi atau berkurban tidak bayar zakat lagi, tidak ada korelasinya. Maka dia ibadah masing-masing ya. Maka kalau Anda bayar zakat belum berkurban dan Anda memiliki kemampuan untuk berkurban, tetap Anda diperintahkan untuk berkurban. Ya, tapi kalau seandainya Anda ya bayar zakat kemudian tidak memiliki uang untuk berkurban, ya maka tidak dianjurkan untuk berkorban. Wallahu a'lam. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Lukmanul Hakim Ustaz, di Riau, Kabupaten Kampar. Ustaz, apakah benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan KKN? Contoh yang menjadi kepemimpinan setelah Nabi adalah mertuanya dan ada juga menantunya. Apakah pernyataan ini benar? Karena di tempat Ana bekerja di yayasan milik umat, bukan milik pribadi, akan tetapi semua jabatan-jabatan penting dipegang oleh seseorang dan keluarga-keluarganya, Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, ini tuduhan tidak benar ya. Menuduh ya Nabi SAW KKN ini tidak benar. Pertama, ya Nabi SAW orang yang paling adil. Ya, orang yang paling adil di dalam masalah menentukan sebuah hukum. Tidak ada manusia yang paling adil melebihi Nabi SAW. Dan Nabi SAW orang yang paling amanah. Tidak ada di dunia ini orang yang paling amanah melebihi amanahnya Rasulullah SAW. Makanya beliau disebut dengan Al-Amin. Maka tidak boleh seorang Muslim mensifati Nabi SAW dengan mengatakan beliau KKN dan semisalnya. Maka ini tidak boleh dan ini diharamkan di dalam Islam. Kemudian yang kedua, pertama Nabi SAW menjadikan Abu Bakar khalifah setelahnya. Pertama, khalifah Abu Bakar bukan Nabi yang mengangkat, tetapi kaum muslimin yang mengangkat. Bukan Rasulullah yang mengangkat, tetapi kaum muslimin yang mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Ya. Seperti pula menantu beliau Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi yang mengangkat, tapi kaum muslimin. Sehingga tidak ada hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ini keliru orang yang menisbatkan kepada Nabi. Kemudian yang kedua, dan juga Abu Bakar orang yang paling berhak menerima kepemimpinan setelah Nabi, karena beliau orang yang paling baik setelah Nabi SAW. Dan itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada manusia yang lebih baik setelah Nabi kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka orang nomor 2 setelah Nabi di dunia ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau yang paling berhak menjadi seorang khalifah. Makanya Nabi SAW mengisyaratkan Abu Bakar yang jadi khalifah dengan apa? Dengan beliau menyuruh Abu Bakar mengimami para sahabat salat, karena biasanya yang mengimami salat itu adalah Rasulullah, tetapi Nabi SAW menyuruh Abu Bakar mengimami salat untuk menunjukkan, menjelaskan kepada manusia bagaimana kedudukan Abu Bakar di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Abu Bakar beliau berhak menjadi khalifah, ya, karena beliau orang yang paling mulia setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Jawa Tengah, Kota Surakarta Ustaz, yang bertanya bernama Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah dosa zina dapat diampuni? Apa benar pahalanya tidak diterima 30 tahun Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ini menunjukkan bahwasanya dosa selain syirik ketika orang itu meninggal akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba jika dia bertaubat kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, walaupun itu seperti dosa berzina, maka insyaallah dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah orang berzina itu tidak diterima salatnya, ibadahnya selama 30 hari? Tidak ada dalilnya. Maka ini tidak ada dalilnya. Maka orang berzina ketika dia bertobat sudah. Kalau dia bertobat maka dia kembali seperti semula, seolah-olah dia tidak berbuat dosa. Tentu ketika dia bertaubat, dia melakukan syarat-syarat taubat, menyesali atas dosa yang dia kerjakan, tidak mengulanginya kembali, bertekad bulat, ya, tidak terjatuh dalam dosa yang sama. Maka ini syarat-syarat taubat. Kalau dia lakukan, maka insyaallah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Cukup Ustaz? Ya. Ya, syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Muhammad Tadkir. Pertanyaan ini dari disadur dari Mimbar TV Ustaz, yang bertanya dari Kabupaten Sukabumi. Ustaz, sepengetahuan kami seorang laki-laki diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Jika demikian, bagaimana jika kita sedang keluar bersama teman-teman untuk futsal misalnya, lalu saat masuk waktu sholat kita mencukupkan diri dengan sholat berjamaah di lapangan? Apakah hal tersebut dibolehkan Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah melaksanakan sholat berjamaah bukan di masjid, seperti di lapangan, di aula, di villa. Terjadi khilaf. Jumhur ulama mengatakan sholat berjamaah tetap diwajibkan di masjid, berdasarkan keumuman ayat warka'u marraqiin. Kata Allah, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Maka sholat berjamaah itu harus di masjid. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Dalam riwayat lain, dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, sholatul rajul fi masjidihi afdal min sholati fi suqihi wa fi baitihi 25 dhifan. Kata Nabi SAW, sholatnya seorang laki-laki di masjid itu lebih baik daripada sholatnya di rumahnya, sholatnya di pasarnya 25 derajat. Ini menunjukkan jamaah itu dilaksanakan, didirikan di masjid, bukan didirikan di lapangan terbuka ataukah di tenda-tenda, tetapi jamaah yang dimaksudkan di sini adalah didirikan di masjid atau di musalla-musalla. Kecuali Anda musafir, ya, maka ini lain. Tapi kalau Anda tidak musafir, maka berjamaah itu dilaksanakan di masjid atau di musalla. Kemudian yang kedua, ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu boleh dilaksanakan di mana saja, yang penting dilaksanakan berjamaah walaupun tidak di masjid. Ini salah satu madhab dari madhab Hambali.
Tapi yang benar ada pendapat yang pertama, sholat berjamaah itu harus dilaksanakan di masjid. Oleh karena itu, ketika Anda main futsal, maka kurang tepat melaksanakan sholat berjamaah di tempat tersebut, tidak pergi ke masjid. Tapi Anda pergi ke masjid, laksanakan sholat berjamaah di sana. Ya, kecuali misalnya masjidnya sangat jauh, tidak mungkin dijangkau, maka insya Allah tidak mengapa Anda sholat di lapangan secara berjamaah. Wallahu a'lam. Insyaallah, Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita akan bacakan pertanyaan dari jamaah dari Mimbar TV lagi, Ustaz. Ustaz, sepengetahuan kami, jika seseorang lalai dan melakukan hubungan suami istri saat berpuasa Ramadan, maka wajib kafarah secara berurutan, diawali dengan puasa 2 bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu maka berpindah ke kafarah yang selanjutnya. Jika kita merasa berat melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, apakah itu sudah terhitung tidak mampu berpuasa 2 bulan? Ataukah ada makna lebih khusus terkait tidak mampu tersebut? Syukran, jazakumullah khairan. Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Para ulama mengatakan orang yang berjima dengan sengaja di bulan Ramadan dia harus bayar kafarah. Kafarah yang pertama adalah membebaskan budak. Yang kedua baru dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiga adalah dia memberikan makan kepada orang fakir miskin atau membayar fidyah. Masalah yang pertama tentu budak tidak ada. Yang ada sekarang ini hanyalah cuma kemungkinan 2 dan ketiga, berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan 60 orang fakir miskin. Maka para ulama mengatakan bahwasanya bagi orang yang berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka itu harus dia berpuasa kalau dia memiliki kemampuan. Kalau dia merasa berat, apakah boleh dia mengganti puasa dengan memberikan makan? Jawabannya tidak boleh. Karena merasa berat bukan menggugurkan kewajiban. Wajib dia laksanakan. Karena setiap ibadah itu pasti ada beratnya, ada susahnya. Tapi yang diperbolehkan dia mengganti dengan memberi makan itu kalau dia tidak mampu sama sekali berpuasa, seperti dia punya penyakit, seperti dia tidak tahan puasa, ya, lemah badannya, ya, sakit-sakitan. Nah, ini yang diperbolehkan. Tapi kalau dia kuat berpuasa tapi dia malas untuk berpuasa, ini tidak boleh. Dia berganti dengan membayar fidyah. Wallahu a'lam. Insyaallah, Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, sepertinya sudah ada penelpon yang masuk, Ustaz. Kita angkat penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum Ibu Rusmini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Ibu pertanyaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena saya kurang pengetahuan dalam ilmu agama, kami bingung. Kalau sholat tarawih itu sudah dilaksanakan sore habis ngisa, itu malamnya bisa tahajud apa enggak? Apa itu termasuk mengadanya karena Nabi mencontohkan apa tidak? Karena saya berusaha ingin sesuai sunnah Nabi. Dan kalau sholat dilaksanakan sepertiga malam yang terakhir, itu sorenya enggak salat tarawih. Tarawihnya diganti jam sepertiga malam yang terakhir. Juga kalau sholat, kadang saya itu mau yang terakhir, kadang tinggal 1 salam, 2 salam witir, itu batal. Itu bisa diselingi sholat syukur wudu apa tidak, Ustaz? Terima kasih jawabannya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, fadhal Ustaz. Ya. Mungkin bisa diringkas sedikit pertanyaannya tadi. Saya kurang jelas dengarnya. Ya, beliau menanyakan perihal tentang apakah boleh melakukan salat tahajud setelah salat tarawih, Ustaz. Ya. Baik. Bolehkah seorang melaksanakan salat tahajud setelah salat tarawih? Jawabannya boleh. Pertama kita harus paham dulu, ya, salat tarawih itu bagian dari qiyamul lail. Salat tahajud juga bagian dari qiyamul lail. Salat witir juga bagian dari qiyamul lail. Jadi ada namanya qiyamul lail, salat malam. Bagian dari salat malam ini ada tarawih, ada tahajud, ada witir. Maka ini bagian semuanya dari salat malam. Tentu
tahajud dan tarawih ini berbeda. Maka sholat tarawih, kalau Anda sudah sholat tarawih, apakah boleh sholat tahajud setelahnya? Jawabannya adalah boleh. Hadisnya apa? Hadisnya ada hadis Talq ibn Ali. Beliau pernah sholat bersama sahabat beliau, sholat tarawih. Kemudian setelah selesai tarawih, beliau datang ke kaumnya untuk mengimami sholat malam. Kemudian setelah mau berwitir, beliau suruh orang untuk maju menggantikan beliau. Kata beliau, tadi saya sudah berwitir di awal malam. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi SAW, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi lailah, tidak ada dua witir di dalam satu malam. Maka ini menunjukkan bahwasanya perbuatan sahabat ini menunjukkan boleh kita sholat setelah sholat tarawih, sholat tahajud. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah tidak berwitir lagi. Kalau sudah berwitir di tarawih, tidak perlu lagi berwitir di tahajud. Ya, cukup dia melaksanakan dua rakaat tanpa ada witir. Karena dilarang dua witir di dalam satu malam. Nabi pernah bersabda, la witrani fi lailah. Tidak ada dua witir di dalam satu malam. Ya. Selama dia melakukan sholat tahajud tanpa ditutup dengan witir, maka itu boleh. Wallahu a'lam. Syukron, jazakumullah khair Ustaz. Baik, kita lanjutkan pertanyaan Ustaz dari Kabupaten Tanggamus di Lampung Ustaz. Yang bertanya bernama Kori Gusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar dosa istri ditanggung oleh suami, padahal suami sudah menasihati istri dengan bekal ilmu agama sesuai sunnah, tapi istri terkadang masih suka melalaikan nasihat suaminya, dan istri selalu beranggapan bahwa dosa istri ditanggung oleh suaminya, padahal di hadis lain tugas manusia atau suami hanya menyampaikan satu sama lain, dan di hadis lain tidak ada manusia yang menanggung dosa manusia yang lain. Minta penjelasannya ya Ustaz. Iya, jazakumullah khair. Kasihan banget suami kalau nanggung dosa istrinya. Jadi kasihan para suami kalau dia nanggung dosa-dosa istrinya, nanti tidak ada yang mau menikah karena dia takut nanggung dosa orang lain padahal dia tidak berbuat dosa. Baik, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, tidak benar ya seorang suami itu membantu atau menanggung dosa seorang istri, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra, sesungguhnya seorang tidak menanggung dosa orang lain. Maka suami tidak menanggung dosa sang istri, tetapi suami berdosa kalau tidak mengingkari kemungkaran yang ada di rumahnya. Ya, dia ada kemungkaran di rumahnya tapi tidak dia ingkari, maka ini berdosa. Tetapi ya, kalau dia sudah mengingkari kemungkaran tetapi tetap kemungkaran itu dilaksanakan oleh sang istri, maka sang suami tidak berdosa dan dia tidak memikul beban dosa seorang istri, dan menjelaskan kepada istri, bukannya saya memikul dosa Anda, tetapi kamu ya menjadi orang yang pendosa karena tidak taat terhadap suami, tidak taat terhadap perintah suami. Kamu membangkang, kamu yang berdosa karena kamu yang disuruh untuk mentaati suami selama suami itu memerintahkan kepada kebenaran. Maka semacam itu, bukan suaminya yang memikul dosa, tapi istrinya yang berdosa akibat pertama tidak taat kepada Allah, yang kedua dia tidak mengindahkan nasihat suaminya. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan atas jawabannya. Tapi Ustaz, kita akan melanjutkan pertanyaannya. Ya, sepertinya sudah ada penelpon yang masuk Ustaz. Kita angkat telepon terlebih dahulu Ustaz. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilahkan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat qiyamul lail sendirian itu bagaimana bacaan yang afdalnya ya Ustaz? Agak dikeraskan atau tidak dikeluarkan suara? Ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ustaz suara pertanyaannya Ustaz? Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan sholat qiyamul lail apakah suara dikeraskan apa tidak. Pertama, sholat malam itu boleh dijaharkan, boleh dikeraskan, boleh dipelankan. Maka boleh seseorang di dalam sholat malam dia mengeraskan suaranya, boleh pula dia pelankan. Dan ini kembali kepada mana yang lebih enak pada hati seorang yang sedang sholat tersebut. Apakah dia lebih enak memelankan, ya pelankan. Apakah dia lebih nyaman mengeraskan, maka mengeraskan.
Adapun wanita juga berlaku hukum yang sama, tetapi ada tambahan sedikit. Kalau wanita, kalau dia ingin mengeraskan, maka cukup dia dan keluarganya saja yang mendengar, mahramnya. Adapun sampai kedengaran orang di sebelah, maka itu jangan, ya, karena suara wanita bisa membuat fitnah. Maka cukup dia mendengar, dia dan suaminya misalnya. Adapun dia keraskan sampai tetangganya mendengar, maka ini jangan, karena nanti akan menimbulkan fitnah. Pada intinya, sholat malam itu boleh dikeraskan, walaupun Anda sholat sendiri boleh dikeraskan ataukah dipelankan. Itu kembali ke mana hati kita lebih enak, lebih khusyuk, maka itu yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran, jazakumullah khairan atas jawabannya. Tapi Ustaz, kita telah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Ustaz, ada Ummu Yodi di Pekanbaru. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami persilahkan Ummu Yodi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Seperti ini pertanyaannya. Pertanyaan Ana itu ada beberapa jenis infak. Infak itu boleh dibayar, boleh juga tidak. Mohon maaf Ummu Yodi, kurang jelas suaranya Ummu Yodi. Bisa diulangi sekali lagi pertanyaannya? Di tempat pengajian Ana itu ada pemungutan infak. Infak itu ada beberapa jenis. Itu tidak wajib dibayar, tapi kalau dibayar harus sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Bagaimana hukum? Ya. Ya, Tentang pemungutan infak yang ditentukan jumlahnya. Ditentukan jumlahnya ya. Ya, tapi boleh dibayar, boleh tidak. Tapi kalau mau bayar harus sesuai dengan Jumlah yang telah ditentukan. Ya. yang ditentukan. Ya, begitu. Cukup Ummu Yodi ya. Ya, syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, masalah infak, ya, infak itu yang dimaksudkan tadi adalah mengajak orang bersedekah, ya, apakah boleh sedekah semacam itu yang ditentukan nominalnya. Kalau membayar infak harus sesuai dengan nominal, kalau tidak juga tidak mengapa, tapi kalau kurang itu tidak boleh. Pada asalnya hal semacam ini diperbolehkan, ya, hal ini semacam ini diperbolehkan. Pertama, dia tidak ada unsur memaksa. Kemudian kedua, dia sudah menentukan nominal dan dia pengen nominal, kalau mau berinfak senominal itu. Kenapa? Karena mungkin di situ ada maslahat. Bisa jadi dia membelikan paket sembako satu orangnya misalnya 20.000. Kalau ada orang berinfak cuma 5.000 mengeluarkan, maka dia tidak bisa memberikan paket tersebut. Karena selama itu ada maslahat, dia menentukan nominal tersebut, maka insya Allah tidak mengapa. Karena asalnya itu diperbolehkan. Ya, karena kadang-kadang ada orang ingin misalnya memberikan baju, sumbangan baju misalnya. Kemudian dia patok nominalnya, karena harga bajunya 100.000, ya, dibutuhkan misalnya 100 donatur, 100 orang. Maka kalau ada satu orang di antara 100 itu kurang dari 100.000, maka dia tidak akan bisa memberikan. Nah, dia takut uangnya nanti tidak bisa digunakan, sehingga dia tidak menerima kecuali dana yang pas, ya, kecuali dana yang pas. Maka insya Allah tidak mengapa hal tersebut, demi kalau ada maslahat diberlakukan hal demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada yang telah menghubungi menggunakan layanan kita. Pertanyaan, ya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan dari DKI Jakarta, Ustaz Rahma yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum. Bapak saya qadarullah telah meninggal. Dulu sebelum meninggal beliau sakit keras dan tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Bagaimana dengan hukum sholat bagi orang sakit seperti itu? Apakah tetap ada kewajiban untuk mengqadha? Dan apakah qadha'nya bisa digantikan oleh orang lain? Jazakumullah khairan, Ustaz. Pertama, kalau orang sakit keras tidak sadarkan diri, kalau lebih dari 3 hari tidak ada perlu dia mengqadha. Kalau lebih dari 3 hari tidak perlu dia mengqadha. Tapi kalau kurang 3 hari kurang, maka hendaknya dia qadha, karena ini dianggap seperti orang yang tidur, ya, maka hendaknya dia qadha salat yang ditinggalkan.
Kemudian masalah puasa pun juga demikian, ya. Masalah puasa, ya, seseorang yang pingsan, maka dia wajib dia qadha puasanya sebanyak hari yang dia tinggalkan. Misalnya 5 hari dia pingsan, maka sebanyak 5 hari itu pula dia qadha puasanya. Ya, sehingga ya orang pingsan itu tetap dia mengqadha puasa yang ditinggalkan. Adapun salat, para ulama melihat kalau itu lebih dari 3 hari, maka mereka mengategorikan hilang akal sehingga tidak perlu dia qadha. Tapi kalau seandainya 3 hari atau kurang pingsannya, maka ya tetap dia qadha salat-salat yang dia tinggalkan di waktu pingsan tersebut. Wallahu a'lam. Insyaallah Ustaz, syukran, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Firdaus di Jakarta Ustaz. Bismillah Ustaz, izin bertanya, sepengetahuan saya ada hadis tentang wanita pezina yang masuk surga setelah memberikan minum anjing yang kehausan. Apakah itu berarti jika ada seseorang yang berbuat maksiat dan belum bertaubat tapi melakukan satu amal kebaikan yang dicintai Allah bisa masuk surga? Apakah kita boleh menolong atau memberi makan hewan yang najis seperti anjing atau babi Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bisa jadi seseorang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia melakukan perbuatan baik, dia lakukan dengan ikhlas, itu sebab dia dimasukkan dalam surga. Bisa jadi akibat keikhlasan dia di dalam beramal saleh. Karena bisa jadi amal yang kecil bisa menjadi besar akibat niatnya. Sehingga kalau ada orang berbuat dosa kemudian dia berbuat baik, apakah bisa perbuatan baik itu masuk ke surga? Bisa saja. Karena rahmat Allah itu sangat luas. Tetapi seorang muslim jangan mengecilkan rasa takut. Oh, yang penting saya beramal lah, saya berbuat dosa, yang penting saya beramal. Tidak. Setiap kali kita berdosa, kita disuruh untuk bertobat. Setiap kali kita berdosa, disuruh kita untuk bertobat. Ya, jangan seorang pula mengakhirkan taubat karena mengecilkan rasa takut di dalam hatinya. Maka setiap kali Anda bertobat, setiap kali Anda berdosa, maka langsung Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah kita boleh memberi makan, memberi minum binatang yang najis seperti anjing dan babi? Maka boleh. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi SAW mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis, ya, mewajibkan kepada seorang hamba itu berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk hewan. Maka memberikan makan dan minum hewan yang kelaparan seperti anjing misalnya, maka itu diperbolehkan. Maka diperbolehkan. Ya, selama Anda tidak memelihara tapi ketemu misalnya dia kelaparan, kemudian Anda belikan minum, maka itu tidak mengapa. Ya, karena Allah menyuruh kita berbuat baik kepada dalam segala sesuatu, termasuk dalam hal ini adalah hewan yang tentunya yang kehausan. Tentu ini adalah hewan-hewan yang tidak disuruh, kecuali hewan-hewan yang disuruh dibunuh. Maka hewan-hewan yang disuruh dibunuh, maka kita disuruh untuk membunuh kalau kita bertemu dengannya, seperti tikus, ya, disuruh kita membunuhnya, ya, atau cecak, kita disuruh membunuhnya. Maka di sini tidak ada istilah kita itu memeliharanya, menternaknya, tidak. Karena kita disuruh untuk membunuhnya. Tapi hewan-hewan tidak disuruh bunuh walaupun dia haram dimakan, apakah boleh kita beri makan? Boleh. Boleh kita beri minum? Boleh. Maka itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan dengan, ya, ternyata masih ada satu penelpon lagi Ustaz, ya. Kita angkat satu penelpon lagi, Yeah. untuk terakhir. Ya, Assalamualaikum Foto TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, silakan Ummu Saad pertanyaannya. Ini saya mau tanya masalah sholat, Ustaz. Soal masalah apa, Bu? Ya, Silakan, Bu. saat pasang ada usia berapa Ustaz tahan pada saat dia lewat di hadapan orang yang sholat? Jadi Suaranya terputus, saya tidak dengar. Bisa diulangi sekali lagi, Bu? anak usia berapa Ustaz kita tahan apabila lewat di depan orang yang sholat? Ya. Kita tahan. Cuman itu, Ibu, ya. Kemudian yang kedua Ustaz, Tunggu dulu, Ibu. Saya konfirmasi dulu pertanyaannya. Apakah benar Ibu menanyakan tentang pada usia berapa seseorang anak kita halau untuk melewati
berjalan di depan kita ketika kita sedang sholat, Ibu ya. Betul. Benar? Ya. Ya. Ya, untuk yang kedua Ibu, silakan Ibu. Yang kedua, bila kita Oh ya, Ibu, mohon maaf Ibu, sepertinya waktu durasi kita hanya sebentar lagi, jadi tidak bisa lagi untuk pertanyaan selanjutnya Ibu. Jadi kita jawab pertanyaan yang pertama saja Ibu ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan di lain waktu. Ya, terima kasih Bu atas kebersamaannya. Syukran, jazakumullah khairan. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, umur berapa anak itu dihalau ketika lewat di depan kita, ketika kita sholat, semacam itu yang beliau tanyakan ya. Nah, Ustaz. Pertama, tidak boleh sholat di hadapan, tidak boleh melewati kita apapun, walaupun itu anak kecil. Ya, walaupun itu anak kecil. Kalau ada anak kecil tetap kita halau, kita angkat dia, kita gendong dia, ya. Tetap tidak kita biarkan. Ya, apalagi dia sudah besar. Maka apapun yang lewat di hadapan kita, kita halau. Ya tentu kalau anak kecil tentu kita dengan lembut ya, kita pegang dia, kita gendong dia, atau ya kita peluk dia misalnya agar dia tidak lewat di depan kita, atau kita halau, kita pinggirkan dia agar tidak melewati. Maka sebetulnya tidak ada tidak ada batasan usia, tidak ada batasan usia. Maka berapapun usianya tidak boleh lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz jawabannya. Dengan berakhirnya jawaban tadi, maka berakhirlah perjumpaan kita Ustaz pada kesempatan kali ini Ustaz. Syukran, kami ucapkan jazakumullah khairan sekali lagi Ustaz atas waktunya Ustaz telah bersamai acara kita selama 1 jam tadi Ustaz, dan alhamdulillah kita telah menjawab, ini rekor sepertinya Ustaz, 17 pertanyaan. Insyaallah Ustaz. 17 pertanyaan, 18 sepertinya Ustaz, 18 pertanyaan. Masyaallah. Untuk pada kesempatan kali ini, dan 4-nya dari penelpon, sisanya dari Dewan Redaksi. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan, dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh para pemirsa Fatwa TV yang telah membersamai acara ini dari pertama hingga selesai. Terkhusus bagi para pemirsa yang ikut bertanya langsung, kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan. Ya, kemudian kami juga ingin menginformasikan bahwasanya bagi para pemirsa untuk bisa terus ikuti seluruh rangkaian acara Fatwa TV yang bisa Anda akses rinciannya melalui website kami di www.dewanfatwa.com, dan bagi para pemirsa yang juga ingin mengakses jawaban-jawaban asatizah atas pertanyaan-pertanyaan bisa juga diakses di website tersebut, dan juga bagi para pemirsa yang ingin bertanya kepada asatizah bisa bertanya melalui website tersebut. Kemudian kami juga mengajak para pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ya, syukran, jazakumullah khairan kami ucapkan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.